Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan penilai yang saya hormati, panitia dai persada yang saya hormati, kawan-kawan dai-daiyah dimanapun Anda berada yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang suci ini, Ramadan 1442 Hijrah. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu penuh keberkahan. Bulan di mana dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya musuh abadi kita, syaitan la'natullah alaih. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan diturunkannya mukjizat yang begitu besar yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana mukjizat tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad saja, akan tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang dimana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan untuk petunjuk tersebut sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sudah semestinya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Al-Quran, menyayangi Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan belaka di rumah saja, akan tetapi baca, pahami isinya. Jangan sampai kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah memahami Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, karena Al-Quran kelak akan menjadi pertanggungjawaban, akan menjadi pertanyaan bagi malaikat munkar dan nakir kelak di alam kubur. Bacalah Al-Quran, karena begitu dahsyatnya pahala Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqwalu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, yang dimana satu pahala tersebut dikalikan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, satu huruf bernilai 10 pahala. Itu di bulan biasa. Tetapi ketika menginjak bulan Ramadan, semua itu dikalikan lagi menjadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf Al-Quran yang dibaca pada bulan Ramadan itu bernilai 100 pahala karena membaca satu huruf Al-Quran. Marilah kita membaca Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Berbanyak membaca Al-Quran. Jangan takut, jangan risau ketika kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ketika kita masih belajar, belum mengetahui tajwid, belum mengetahui hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW menjanjikan satu pahala didapat ketika kita membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tartil. Akan tetapi bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, sulit membaca Al-Quran, sulit memahami isi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 kali lipat pahala dari orang yang lancar membaca Al-Quran.
Masya Allah. Ketika saya menyampaikan hal ini kepada teman saya merespon, kalau begitu lebih baik saya terbata-bata saja membaca Al-Quran daripada saya melancarkan Al-Quran. Tapi bukan begitu konsepnya, akhi. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita, melihat niat kita, melihat kesungguhan kita dalam belajar membaca Al-Quran. Bukan melihat dari bacaannya saja, tetapi dari kesungguhannya. Maka dari itu kita mendapatkan satu pahala dari membaca Al-Quran, namun kita mendapatkannya 2 kali lipat dari kesungguhan kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguhlah membaca Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai pengajak bagi seluruh umat muslim untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan diri kita lebih baik dalam beragama, khususnya membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.